Abe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura lagi ya. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali digeledah aparat kejaksaan. Ratusan warga Poso Pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Kejari Donggala menahan 2 tersangka kasus korupsi dana PNPM tahun 2021 di Sigi. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali digeledah aparat kejaksaan Kamis siang. Penggeledahan kantor tersebut diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai 46 miliar rupiah. Petugas menyita sejumlah dokumen penting. Suasana kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali mendadak hening. Menyusul kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Morowali bersama tim penyidik. Tim yang dipimpin Kepala Kejari Morowali, Iwayan Suwardi tersebut langsung melakukan penggeledahan. Sejumlah ruangan diperiksa dan digeledah. Setelah melakukan penggeledahan selama 1 jam, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang dibutuhkan sebagai alat bukti tambahan. Dokumen tersebut diharapkan bisa menguatkan alat bukti proses penyidikan, sehingga pihak kejaksaan bisa menetapkan siapa tersangka dan jenis pelanggaran. Kejari Morowali mengungkapkan dari hasil auditor telah menemukan ada selisih harga dan dari hal tersebut ditemukan indikasi kerugian negara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Penggeledahan yang kita lakukan kemarin di Dinas Perikanan terkait dengan penyidikan perkara perikanan untuk perahu 7 meter, yang mana penggeledahan ini dengan tujuan untuk mendapatkan dokumen ataupun alat bukti surat yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Hasil penggeledahan ada beberapa dokumen yang kami sita dari penggeledahan tersebut yang akan menguatkan pembuktian kami dalam perkara terkait kurang lebih 600-an perahu, dan itu sudah proses penyitaan. Dan perkara ini tidak sederhana karena wilayahnya ada di kepulauan yang membutuhkan proses perjalanan cukup panjang. Kasus korupsi yang ditangani Kejari Morowali ini terkait pengadaan perahu dan mesin katinting senilai lebih 46 miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali. Kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan telah memeriksa 50 orang saksi, termasuk mantan Bupati Morowali dan Kepala Dinas Perikanan Morowali. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Poso selama ini. Selain sarana yang masih terbatas, biaya kesehatan juga mahal, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Menyikapi itu, Satuan Tugas Madagoraya memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat miskin. Kegiatan ini melibatkan lebih 100 warga di Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir. Sebanyak 156 warga Desa Kalora ini datang memeriksakan kesehatannya yang digelar di aula kantor Desa Sanginora. Mereka didominasi orang tua dan dewasa. Pelayanan kesehatan ini meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pihak Satgas Madagoraya menyampaikan jika kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Poso. Apalagi banyak warga yang mengalami masalah kesehatan karena terkendala biaya. Kami dari Satgas Humas Operasi Madagoraya, saya selaku Kasub Satgas Humas Operasi Madagoraya, akan menyampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Satgas Bantuan Ops Madagoraya
yakni Subsatgas Kesehatan melaksanakan kesehatan gratis di Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah operasi. Pendekatan humanis melalui layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah Kabupaten Poso. Kegiatan ini bertujuan selain sebagai pendekatan kepada masyarakat, menjalankan tugas keamanan, kami juga ingin hadir dan membantu warga di sisi kesehatan. Masyarakat berterima kasih secara khusus kepada Satuan Tugas Madagoraya yang telah membantu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa berkelanjutan. Sebelumnya, Satgas Madagoraya juga melakukan pengobatan ala hipnoterapi kepada masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Poso. Kegiatan tersebut melibatkan petugas kesehatan dari Kedokteran Kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Setelah sempat mengalami lonjakan selama beberapa bulan, harga emas di Kota Palu kini mulai turun. Penurunan harga mencapai Rp200.000 per gram. Situasi ekonomi global yang stabil menjadi salah satu pemicu turunnya harga emas termasuk di Kota Palu. Dari pantauan di pusat penjualan emas Kota Palu, Pasar Bambaru, harga emas mengalami penurunan secara signifikan. Harga emas batangan yang sebelumnya mencapai Rp1.880.000 kini turun menjadi Rp1.670.000. Menurut pedagang, turunnya harga emas sejak beberapa pekan tersebut dipengaruhi situasi politik perdagangan global yang tidak menentu. Selain itu, permintaan emas lagi turun. Boleh tahu turunnya itu berapa ya? Itu dari harga semula yang naik pada 3 pekan yang lalu itu sekitar 200.000 dari harga yang tertinggi pada saat itu. Dari 3 pekan lalu sampai harga sekarang sekitar 200.000 turunnya. Kalau harga terendah sekarang kalau untuk emas batangan itu kalau saya lihat sekitar 1.670.000. Sebelumnya itu bisa sebelumnya itu mencapai 1.880.000. Kan harga naik karena harga emas itu banyak faktor yang mempengaruhi, terutama gejolak perdagangan antara Amerika sama Cina. Itu salah satu pengaruh dengan pengaruh-pengaruh lainnya itu indikasinya karena sudah terjadi kesepakatan, makanya harganya itu agak turun. Itu dengan pengaruh juga masalah politik. Kalau keadaan politik luar negeri yang selalu perang itu akan mempengaruhi juga harga emas. Meski harga turun, tingkat penjualan emas di Kota Palu tidak mengalami peningkatan. Suasana penjualan emas di Pasar Bambaru terlihat sepi. Apalagi emas bukan kebutuhan pokok dan hanya bisa dibeli kelompok masyarakat tertentu. Samsiar melaporkan dari Palu.